Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ana Ahmad Lidaya dari kelas 12 IPA 4, nomor absen 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber energi. Apa sih sumber energi itu? Sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar yang dapat menghasilkan energi, baik secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi. Nah, di sini ada beberapa contoh masalah lingkungan menurut Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan. Yang pertama, penggunaan sumber daya yang diperlukan untuk memperoleh pasokan energi primer. Yang kedua, polusi yang berupa limbah padat, cairan, dan gas maupun polusi non-materi. Yang ketiga, perubahan fisik lingkungan. Dan yang keempat, masalah sosial dan politik. Energi sendiri ada dua macam, yakni energi terbarukan dan energi tak terbarukan. Energi terbarukan adalah energi yang diperoleh dari sumber daya alam bumi yang tak terbatas dan tidak akan pernah habis. Sedangkan energi tak terbarukan adalah sumber daya yang diambil dari alam, di mana proses pembentukannya membutuhkan waktu selama jutaan tahun lamanya, dan apabila diambil terus-menerus akan habis karena jumlahnya yang terbatas di muka bumi. Sumber energi terbarukan ada beberapa macam, diantaranya ada angin, matahari, panas bumi, air, dan biomasa. Sama, sumber energi tak terbarukan juga ada beberapa macam, diantaranya ada nuklir, batu bara, gas alam, dan minyak bumi. Sekarang kita ke sumber energi terbarukan. Yang pertama ada angin. Angin adalah udara yang bergerak dari wilayah yang memiliki tekanan udara tinggi ke wilayah yang memiliki tekanan udara rendah. Prinsip pemanfaatannya sama dengan energi air, yakni dengan membuat kincir angin. Lalu putaran kincir angin diteruskan untuk memutar generator yang menghasilkan energi listrik. Pemanfaatannya berupa pembangkit listrik tenaga angin. Pembangkit listrik tenaga angin memiliki turbin angin. Turbin angin sendiri adalah turbin yang digerakkan oleh energi kinetik angin untuk menghasilkan listrik. Umumnya dibangun berkelompok di tempat yang disebut ladang angin. Bilah-bilah kipas pada turbin angin dapat berputar sekitar batang proses horizontal maupun vertikal. Tipe kincir bersumbu horizontal mampu mengatur arah ke arus angin ketika sudut angin berubah. Sedangkan turbin bersumbu vertikal mampu menyadap tenaga angin dari sembarang arah. Untuk lebih jelasnya, kita bisa perhatikan cara kerja pembangkit listrik tenaga angin berikut. Yang kedua ada matahari. Energi matahari adalah energi yang dihasilkan dari pancaran panas matahari. Energi jenis ini diketahui menjadi sumber energi terbesar di muka bumi. Salah satu teknologi yang memanfaatkan energi ini adalah panel surya, di mana hal tersebut memerlukan proses fotoelektrik. Proses fotoelektrik dibedakan menjadi tiga jenis. Yang pertama, fotoemisitivitas, yakni proses pemancaran elektron saat bahan berinteraksi dengan cahaya. Yang kedua, fotokonduktivitas, yaitu peningkatan arus listrik mengalir saat bahan terkena cahaya. Dan yang terakhir ada fotovoltaik. Fotovoltaik terjadi ketika cahaya jatuh ke bidang patas sehingga elektron pindah dan membentuk sambungan positif-negatif. Yang ketiga ada panas bumi. Energi panas bumi adalah energi panas yang terdapat dan terbentuk di dalam kerak bumi. Contoh pemanfaatannya adalah dengan pembangkit listrik tenaga panas bumi atau yang biasa disingkat PLTP, yang memanfaatkan panas di dalam batuan untuk mengubah air menjadi uap. Skema PLTA bisa diperhatikan pada gambar berikut. Yang keempat ada air. Energi potensial air karena ketinggian dan energi kinetik karena kelajuan alir dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik dengan tenaga air atau PLTA. Energi air termasuk salah satu alternatif energi terbarukan yang juga relatif bersih dan ramah lingkungan. Prinsip kerja yang dilakukan adalah aliran air dari ketinggian dibendung, kemudian disalurkan melalui pipa pesat dan diarahkan ke bilah-bilah turbin air, sehingga dapat menggerakkan poros turbin dengan energi kinetik. Dan yang kelima ada biomasa. Biomasa adalah sumber energi terbarukan yang berbasis pada siklus karbon yang berhubungan dengan makhluk hidup atau bahan-bahan berasal dari makhluk hidup, yang dapat digunakan secara langsung maupun tidak langsung sebagai bahan bakar. Pada dasarnya, energi yang dihasilkan dari biomasa sering disebut sebagai bioenergi. Sekarang kita beralih ke sumber energi tak terbarukan. Pasti ada kaitannya dengan bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil adalah suatu bahan bakar yang dihasilkan melalui proses alamiah yang terjadi jutaan tahun lalu, terbentuk dari sisa-sisa tanaman dan hewan purba yang tertimbun di dalam tanah, di bawah pengaruh tekanan dan panas yang tinggi. Bahan-bahan fosil juga memiliki beberapa macam, di antaranya ada batu bara. Batu bara merupakan campuran kompleks dari zat kimia organik yang mengandung karbon, hidrokarbon, dan oksigen dalam senyawa hidrokarbon, serta sedikit nitrogen dan sulfur. Batu bara dibentuk dari hasil karbonisasi tumbuhan atau tumbuhan yang mati karena panas dan tekanan. Kualitas terendah hingga tertinggi batu bara bisa dilihat di gambar, atau ada lignit yang berwarna coklat atau muda, ada subbituminous, ada bituminous yang bertekstur lembut, dan antrasit yang bertekstur kasar. Sebanyak 80% pertambangan batu bara dimanfaatkan untuk membangkitkan tenaga listrik dengan digiling menjadi serbuk dan ditiupkan ke dalam tungku.
Kemudian ada minyak bumi. Minyak dan gas dibentuk dari sisa-sisa tumbuhan kecil dan hewan yang hidup di lautan jutaan tahun yang lalu. Minyak bumi diekstraksi dari lapisan atas di dalam kerak bumi melalui proses tambang dalam bentuk cairan kental berwarna coklat gelap atau kehijauan yang mudah terbakar. Minyak bumi terdiri atas campuran dari berbagai hidrokarbon, terutama golongan alkana. Nah, minyak bumi sebelum dimanfaatkan menjadi bahan bakar atau yang lainnya harus melalui proses terlebih dahulu. Nah, proses itu dinamakan proses distilasi. Proses distilasi minyak bumi bisa kita lihat dari gambar yang ada di samping ini. Kemudian ada gas alam. Komponen utama dari gas alam adalah gas metana atau CH4 dan senyawa hidrokarbon lainnya yaitu etana, propana, dan butana juga senyawa belerang. Energi yang dihasilkan gas alam lebih efisien dibanding minyak bumi dan batu bara. Karena gas alam lebih bersih, sangat ramah lingkungan tanpa meninggalkan polusi. Gas alam juga tidak berwarna, tidak berbau, tidak korosif, dan tidak beracun. Gas alam seringkali digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor, industri kebutuhan rumah tangga, hotel, dan restoran. Contoh produk dari gas alam adalah LPG. Dan yang terakhir dari sumber energi tak terbarukan adalah nuklir. Untuk menghasilkan nuklir diperlukan unsur radioaktif, terutama uranium. Saat ini pemanfaatan reaksi nuklir sebagai sumber energi telah dilakukan dengan mengendalikan reaksi berantai dengan reaksi fisi. Nah, penggunaan nuklir memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya ada tidak menghasilkan emisi gas CO2, dapat menghasilkan energi dan daya yang sangat besar sebagai pengganti cadangan bahan bakar fosil. Dan yang terakhir ada dapat digunakan sebagai sumber energi dalam jangka waktu yang lama. Akan tetapi, kekurangannya ada resiko penyalahgunaan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, adanya resiko atau bahaya dari limbah radioaktif, potensi kebocoran dan kecelakaan dalam pengoperasian reaktor, dan biaya pembuatannya juga sangat besar. Demikian penjelasan yang dapat saya berikan. Semoga penjelasan tersebut dapat diterima dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.